DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha pada hari Kamis 16 Mei 2024. Rapat paripurna kedua masa persidangan ketiga yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono ini diawali laporan hasil pembahasan Pansus 1 yang disampaikan oleh Wakil Pansus 1 Edi Sujitno. Setelah melalui pembahasan yang cukup komprehensif, akhirnya Pansus 1 menyatakan menyetujui Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha menjadi Perda Kabupaten Madiun. Usai pembacaan laporan hasil pembahasan Pansus 1, kemudian dilanjutkan penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun. Naskah itu ditandatangani oleh PJ Bupati Madiun Insinyur Tontro Pahlawanto. Ketua Pansus Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi Hari Puryadi mengharapkan dengan adanya Raperda ini investor yang masuk mendapatkan kemudahan yang ditetapkan dalam jumlah pasal. Hari mengatakan beberapa poin yang memudahkan investor antara lain penyediaan lahan dan fasilitas, pinjaman semisal dari BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, hibah bantuan dari organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi. Hari menuturkan kemudian investasi diupayakan lantaran Dewan prihatin lantaran setelah pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun ke Caruban belum cukup menambah geliat investasi dan ekonomi. Untuk dengan adanya Raperda ini, Pemkab Madiun dan DPRD Madiun ingin investasi semacam hotel, pabrik, dan lainnya bermunculan di Kabupaten Madiun. Dengan demikian, pendapatan asli daerah atau PAD yang sulit dicari bisa didapat. Karena memang Kabupaten Madiun kan sangat membutuhkan investor. Investor nanti juga akan memasukkan masyarakat Kabupaten Madiun kalau di dalam rangka pendanaan APBD itu masih sangat kurang sekali. Jadi kalau investor nanti bisa masuk dengan adanya perda ini nanti akan ada beberapa kemudahan yang sudah ditetapkan di dalam pasal di perda itu. Yang pertama ada beberapa kaitan. Jadi kemudahan itu nanti kayak misalnya penyediaan lahan, fasilitas yang lain, salah satunya itu. Yang kedua, nanti juga ada misalnya terjadi pinjaman nanti terkait masalah Bank Madiun atau BPR nanti akan fasilitasi. Kemudian untuk UMKM nanti juga akan ada semacam walaupun sifatnya hibah, nanti ada hibah dari Dinas Perdagangan dan Koperasi. Kemudian juga nanti ada dari Bapenda, salah satunya kaitannya dengan pajak dan retribusi, ada pengurangan, bahkan ada semacam penghapusan. Memungkinkan kalau nanti dari si regulasi nanti ada, nanti bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak OPD terkait. Kalau dari Dewan sendiri, goalsnya yang diharapkan dari Raperda? Ya, untuk Kabupaten Madiun selama ini kan baru perpindahan ibu kota dari kota ke kabupaten. Selama ini kan juga masih sepi, masih perlu investasi yang cukup banyak. Terlihat dari telah dibangunnya jalan tol, otomatis kita misalkan ada tamu aja harus di kota. Kalau di kota nanti pajak hotel, kemudian pajak-pajak yang lain otomatis masuk di kota. Kalau nanti ada investasi baik hotel, tenaga kerja, pabrik-pabrik, dan yang lainnya nanti otomatis dari sisi PAD kan bertambah. Dan cari PAD itu juga susah kan sekarang. Itu yang kita perlukan adalah kaitannya dengan pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Madiun pada umumnya. Oke, abon. Sementara itu, pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyebut Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi pedoman eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, bersamaan proses penetapan, maka sudah ada landasan penyusunan rancangan APBD berbasis peningkatan daya tarik investasi. Tontro menuturkan saat ini seluruh daerah berlomba menggait investasi. Untuk itu, Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan modal berkompetisi. Ini kan sebagai pedoman kita bersama antara eksekutif dan legislatif bahwa pembahasan terkait dengan Raperda dan investasi ini kan sudah pada proses nanti penetapan. Insya Allah nanti di rancangan APBD kita sudah bagian dari tolak ukur kan.
yang akan menetapkan usaha di Kabupaten Madiun. Ya kalau semuanya itu kan diuji coba Pak, ya prosesnya itu diuji coba. Nanti terkait dengan penerapannya itu kan kita tidak bicara persentase, tapi bagaimana memanfaatkan Raperda ini sebagai pegangan para pelaku perizinan dalam rangka untuk menarik investasi. Ya tentunya kalau target mesti ada kenaikan kan, karena kenaikan itu harus dibahas dengan DPRD. Jadi indikator-indikator kinerja kan kita bahas dengan M. Alwi, Trans TV mengabarkan.